Besoknya ditunggu, ditahan, eh, turun dari harga 4.000. Lama-lama nggak ketolong Pak, sampai ke 1.700 ini. Jadi kita mulai ya dari awal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah bergabung di Keluarga Oke Saham. Malam ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran ya, atau kita bisa berbagi share tentang bagaimana sih kawan-kawan untuk memilih saham-saham yang layak untuk kita swingkan. Jadi kawan-kawan nanti bisa kedepannya bisa screening saham secara manual ya, bisa mandiri ya untuk screening sahamnya. Sebelum kawan-kawan berbisnis saham, nah ini kawan-kawan harus punya ngerti ya, kawan-kawan itu harus punya tipikal trader, trading kawan-kawan itu seperti apa. Jadi kawan-kawan harus memang punya, ditulis di catatan kawan-kawan ya, dan dijelaskan dalam hati kawan-kawan ingin seperti apa. Apakah kawan-kawan ingin scalping? Jadi kawan-kawan kalau bisa kedepannya jangan tanya-tanya lagi ya, scalping itu seperti apa Pak, terus beli sore jual pagi itu seperti apa, terus swing trading itu seperti apa. Jadi nah ini maksimal, ini juga tidak boleh diingatkan. Jadi sebenarnya scalping dan BSJP ini kalau saya sih biasanya itu modal yang masuk di dalam scalping dan BSJP itu sama. Jadi masih satu modal lah. Jadi seorang trader bisa mengalami kerugian besar bukan karena dia kurang beruntung, melainkan karena dia tidak bisa membatasi atau mengontrol kerugian sendiri. Jadi ketika memang harus kita cut, tapi sayang itu janganlah, ujung-ujungnya besok bakal terjun lagi, perosotan lagi, dan kita baru nyesel, kenapa nggak saya stop loss aja dari kemarin. Nah, tapi kawan-kawan juga harus tahu level stop lossnya itu di mana. Jadi jangan sembarang stop loss juga. Jadi jangan sampai kawan-kawan nggak ngerti ya, cut profit ketat itu seperti apa. Terus kalau seandainya kita cut loss juga seperti apa ya, di 3%. Nah tapi kalau seandainya kita memang tipikal swing yang seperti saya ya, karena saya kebetulan juga memang ada kerja di luar. Kerjaan saya di luar, saya ini peternak ayam. Jadi kalau saya lagi senggang ya saya bisa trading. Kalau seandainya saya lagi ada kerjaan, saya bisa ngurusin yang lain dulu. Jadi saya biasanya nganuin swing. Jadi kalau swing itu selama dia masih berada di atas garis support, contoh kalau seandainya penggunaan dana 10 juta, nah ini 70%-nya itu kalau saya ya itu dianukan di 3 emiten. Jadi maksimal satu emiten itu bisa di 2,5 juta lah, bisa dianukan seperti itu. Jadi kalau hari sebelumnya hijau dan hari ini sahamnya naik tapi volumenya tidak lebih besar dari hari kemarin, itu kemungkinan itu ada mungkin kita bisa langsung jual ya di situ. Jadi kemungkinan memang sudah tidak bergairah lagi di saham tersebut. Jadi kemungkinan bakal pindah tren besoknya. Nah ini adalah sedikit ilustrasi lah. Jadi jangan sampai kawan-kawan bakal kena juga ya, karena keledai saja tidak akan jatuh di lubang yang sama. Jadi kawan-kawan harus tahu ya, kesalahan kawan-kawan di trading saham itu seperti apa. Jadi jangan sampai kawan-kawan bakal melakukan kesalahan yang sama kembali. Apakah kawan-kawan tidak mengerti cut loss, atau kawan-kawan mungkin sayang untuk cut loss, ujung-ujungnya lebih ini, jangan sampai ngulang lagi. Kawan-kawan menggunakan dana margin yang berlebihan, atau kawan-kawan sering ikut-ikutan, nah itu kok bisa dihindari ya. Jadi kawan-kawan sendiri yang tahu bagaimana trading kawan-kawan. Karena harga tertingginya sempat sampai 4.700-an di bulan 1, dan ini dia turun sampai 3.900. Oh lumayan ini turun, kita beli, kita serok, nggak taunya dia naik hanya sebentar. Nah ini contoh beli di harga pas di closing di harga 4.196. Nggak taunya besok, karena ini masih dalam fase downtrend, besoknya dibikin
turun lagi sampai 4.000. Jadi panik dong, waduh beli baru kemarin sore, beranggapan ini sudah murah, ini dari 4.700 ke 4.100. Nah, atau di sini turun ya, mungkin memang euforianya ya. Hari ini udah dihajar habis-habisan dari harga 4 turun ke harga 2.900 dan besok nggak taunya naik dan nggak kepantau. Belilah di sini di harga 3.000-an. Baru beli euforia sebentar, turun lagi, turun terus sampai di harga mentok di harga 2.200-an. Nah, ketika kita lihat di sini ya, kawan-kawan juga harus tahu artinya dari saham yang sedang uptrend, dan tadi kan downtrend sudah tahu. Dan ini adalah saham yang sedang sideways. Nah, kita cek di sini. Tertinggi yang sering dikenain dia apa? Nah, ini. Nah, di sini ya, kita deketin. Nah, ini yang yang sering ditempati dia. Nah, dengan harga terendahnya di sini. Nah, saham sideways itu gampang ngelihatnya. Nah, ini kan. Banten. Bang Banten. Ya, karena jarang merhatiin. BEK. Oh iya, BECK. Ini ya, BECK. BEX. Pakai S. BEKS. Oh, BEKS. Saya jarang merhatiin saham-saham. Nah, ini kan bisa ditengok buat kawan-kawan. Nah, ini karena memang kalau bisa sih hindari saham-saham naruh uang banyak di saham-saham seperti ini, karena volatilitasnya juga sangat tidak bagus. Saham nggak cetol itu. Karena kan bisa dilihat di sini, ini ketika naik di sini, nah volumenya nggak banyak ini ketika dinaikin ke atas, ini volumenya sangat kecil. Ini ya kalau untuk scalpingan oke lah. Scalpingan itu kan kita cari momen dan juga ya cari cari momennya aja lah, berapa persen. Tapi ingat kawan-kawan yang scalpingan, tadi rumusnya seperti apa? Jangan diinapkan saham tersebut. Karena apa? Untuk hari ini kalau orang scalping, besok ya beda lagi, nanti besok beda lagi yang bakal digoreng. Makanya untuk kawan-kawan yang memang mau belajar scalping, jangan sampai saham itu diinapkan. Ya walaupun saham itu bagus, ya besok carilah. Nah, dari sini ya, di sini kan dia turun. Nah, di sini ada lantainya, dan betul kemarin ketika dia nyentuh lantai ini dia terbang. Nah, tapi kawan-kawan harus hati-hati ketika dia turun di bawah ini. Kenapa? Ini kalau saya tengok di sini adalah ini sebagai lantainya. Kalau dia seandainya bisa terbang di atas ini, dia bakal lebih terbang. Ini adalah, kalau kawan-kawan bisa tahu, ini jenisnya adalah double top. Kalau seandainya dia bakal turun di bawah ini, arti double top itu dia bakal meneruskan kembali penurunannya. Jadi dia ketika naik ke atas, bisa diomongin ini puncak gunungnya, turun ke bawah sini, di sini lantainya, naik lagi. Nah, di sini udah kena sundul kepalanya, turun kembali, dan ketika dia sudah turun ini dan di bawah turun ini, close di bawah dari supportnya ini, dia bakal terjun kembali. Jadi hati-hati kalau seandainya Antam turun di bawah 2.530, kalau closing dia di bawah itu ya. Tapi kalau dia closing masih bisa bertahan di sini dan besoknya dia mantul, itu malah jadi double bottom. Beda, double bottom itu kakinya di sini. Nah, ini jadi kaki semua yang bakal untuk kalau orang itu mau loncat. Nah, tapi ini krusialnya ada di sini. Hati-hati anak. Jadi nanti cobaan dia ada di sini. Apakah dia mau jadi double bottom atau jadi double top? Kalau dia jadi double top, ya bakal terjun. Nah, ini lewat terjun. Kalau dia jadi double bottom, ini jadi support, dia bakal mantul untuk terbang kembali.
Nah itu hati-hati ya, itu Antam. Jadi bisa di ini. Mas Andreas kayaknya ada yang mau disampaikan itu. Dapat ilmu baru Pak, banyak Pak. Alhamdulillah. Jadi Iya. bisa lah Pak Jadi ya. ternyata kalau saya ditanya bagaimana kita menentukan pilihan saham itu ternyata simpel banget. Kita pakai indikator yang sudah Pak disampaikan tadi. Saya kira kita akan cuan besar ya. Amin. Intinya Pak, dari hal kayak gini kawan-kawan ini bisa screening saham sendiri lah ke depannya. Ya itu penting itu. Nah tujuan. Jadi Satu lagi di grup ya. nanti bukan masalah tanya Pak ini gimana enggak Pak, kan udah cuan sekian gitu loh. Jadi panas. Amin. Nah jadi sudah tahu lah kira-kira mau disimpan saham itu seperti apa, sudah ngerti lah. Dan juga memang ini lagi euforianya lagi luar biasa, dan dia namanya follower lah, ikut-ikutan. Jadi ketika dia saya ketawain waktu itu. Jadi euforia, Itik luar biasa nih katanya, mainnya di 4.000-an, naik cepat, oke kan di sini. Terus dia simpan lah di sini, beli kisaran 4.000, pokoknya 3.900-an langsung di sini lah dia beli. Karena dia sempat di tertinggi di sini sampai 4.500. Saya beli di harga 3.500, murah toh kata dia kayak gitu. Besoknya ditunggu, ditahan, turun dari harga 4.000. Lama-lama nggak ketolong Pak, sampai ke 1.700 ini, dan dia sudah udah 1.700. Saya upgrade down lagi lah, saya tambah muatan biar upgrade saya turun kata dia gitu. Masih di harga di atas 2.000 harga dia. Nggak taunya dibikin turun lagi sampai ke terakhir harga 600. Di situ dia sudah diam, udahlah saya. Jadi saya